Anda telah diberitahu selama bertahun-tahun bahwa berjalan adalah kunci emas untuk tetap bugar dan awet muda seiring bertambahnya usia. Dokter memujinya, teman Anda bersumpah akan manfaatnya, dan ini adalah saran utama bagi lansia yang ingin tetap aktif. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa setelah usia 68, hanya berjalan saja mungkin diam-diam merugikan Anda? Penelitian baru mengungkap kebenaran mengejutkan. Meski berjalan bermanfaat, mengandalkannya sebagai latihan utama bisa mempercepat penuaan, melemahkan otot, dan membuat Anda lebih rentan jatuh. Kebiasaan yang Anda percaya untuk menjaga kelincahan mungkin diam-diam mencuri kekuatan dan stabilitas Anda. Tapi ada kabar baik. Para ahli telah mengidentifikasi 5 latihan ampuh yang tidak hanya memperlambat penuaan, melainkan membantu membangun kembali kekuatan, meningkatkan keseimbangan, dan membuat Anda merasa bertahun-tahun lebih muda. Dan yang terbaik, latihan ini sederhana, tidak memerlukan peralatan mewah, dan dapat mengubah mobilitas Anda dengan cara yang tak bisa dilakukan oleh berjalan. Dalam panduan ini, kami akan memecah setiap latihan langkah demi langkah, dengan cerita sukses nyata dan wawasan yang didukung ahli. Tetap ikuti hingga akhir karena latihan terakhir adalah permata tersembunyi yang jarang diketahui, tapi bisa menjadi kunci untuk menjaga Anda kuat dan mandiri selama bertahun-tahun. Siap mengendalikan perjalanan penuaan Anda? Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Latihan kekuatan. Pahlawan penyelamat otot yang tak Anda sadari. Bayangkan otot Anda sebagai jembatan kokoh yang menopang tubuh. Seiring waktu, jembatan itu melemah, bukan karena ditakdirkan runtuh, tapi karena kurang perawatan tepat. Setelah usia 68, berjalan saja tidak akan memperkuat struktur itu. Ini seperti membersihkan permukaan saat fondasinya memburuk. Untuk menjaga kekuatan, Anda butuh alat yang tepat, latihan kekuatan. Mengapa berjalan tidak cukup? Banyak yang mengira berjalan membangun otot, tapi ini terutama melibatkan tubuh bagian bawah dan tidak memberikan resistensi cukup untuk mencegah hilangnya otot. Penurunan ini, dikenal sebagai sarkopenia, mulai terjadi sekitar usia 30, menyebabkan kehilangan otot hingga 5% per dekade kecuali kita turun tangan aktif. Pada usia 68, kehilangan itu menumpuk, membuat tugas sederhana, mengangkat belanjaan, menaiki tangga, terasa seperti tantangan besar. Ambil contoh Budi, pensiunan 72 tahun. Ia berjalan setiap hari, percaya itu cukup. Tapi suatu hari, mengangkat kotak yang dulu mudah diangkat terasa mustahil. Bahkan berdiri dari sofa jadi sulit. Ia menganggap itu bagian dari penuaan, hingga dokternya mengungkap, kehilangan otot bisa dicegah. Termotivasi, ia mulai dengan pita resistensi dan latihan berat badan ringan. Dalam beberapa bulan, keseimbangan, kekuatan, dan energinya meningkat drastis. Kekuatan latihan kekuatan. Para ahli menegaskan bahwa latihan kekuatan krusial setelah 68. Mengapa? Ini langsung melawan sarkopenia dengan memaksa otot tumbuh. Penelitian dari Jurnal Kedokteran Amerika menunjukkan bahwa lansia yang mengangkat beban ringan atau menggunakan pita resistensi 2 kali seminggu bisa memulihkan hingga 10% massa otot dalam 12 minggu. Ini bukan soal penampilan, tapi kemandirian. Sulit membuka toples? Susah berdiri tanpa tangan? Otot Anda minta perhatian. Apa manfaatnya untuk Anda? Kekuatan otot mendukung umur panjang, fungsi otak, dan mobilitas. Bayangkan menggendong cucu dengan mudah atau berkebun tanpa lelah. Ingin cek kekuatan Anda? Coba berdiri dari kursi tanpa tangan. Jika sulit, jangan khawatir, tidak ada kata terlambat. Pita resistensi sederhana atau squat perlahan bisa membangun kembali yang hilang, menjaga Anda stabil, kuat, dan mandiri bertahun-tahun. 2. Latihan keseimbangan. Perisai rahasia Anda dari jatuh. Pikirkan keseimbangan sebagai penari tali tak kasat mata di dalam diri Anda. Bekerja tanpa lelah agar Anda tetap stabil. Berjalan menggerakkan Anda maju, tapi tidak melatih penari tali itu untuk menghadapi tanah tidak rata atau tersandung tiba-tiba. Setelah 68, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya, berbulan-bulan pemulihan atau lebih buruk. Tapi banyak yang tak sadar keseimbangan mereka memudar hingga hampir jatuh. Apakah Anda berisiko? Bahaya tersembunyi. Jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera pada lansia, mengirim lebih dari 3 juta orang ke UGD di setiap tahun,
menurut CDC. Masalahnya bukan hanya kaki lemah, tapi keseimbangan lemah. Berjalan memperkuat otot besar di paha dan betis, tapi mengabaikan otot penstabil kecil di kaki, pergelangan, dan inti tubuh. Tanpa latihan khusus, salah langkah di trotoar atau lantai licin bisa berakibat jatuh serius. Slamet, 78, mengalami ini langsung. Ia menganggap dirinya aktif, menikmati jalan harian, hingga hampir jatuh saat turun dari trotoar. Ia menahan diri tepat waktu, tapi ketakutan itu mengguncangnya. "Saya pikir saya baik-baik saja," katanya. Dokternya jelaskan bahwa keseimbangan memudar seiring usia kecuali dijaga aktif. Berjalan saja tak cukup. Slamet mulai latihan sederhana, berdiri satu kaki selama 10 detik dan berjalan tumit ke jari lurus. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih stabil, percaya diri, dan tak takut tersandung. Peningkat keseimbangan mudah. Anda tak perlu alat mahal untuk tingkatkan keseimbangan. Coba berdiri satu kaki saat sikat gigi. Bayangkan diri Anda seperti flamingo, tegak dan stabil. Atau berjalan tumit ke jari seperti mengikuti tali. Latihan kecil ini aktifkan otot penstabil, kurangi risiko jatuh. Studi jurnal gerontologi temukan bahwa lansia yang lakukan latihan keseimbangan 10 menit 3 kali seminggu kurangi risiko jatuh hingga 30%. Ingin tes keseimbangan Anda? Berdiri dekat dinding dan angkat satu kaki 10 detik. Jika goyah, jangan khawatir, latihan akan memperbaikinya. Hadiahnya, postur lebih baik, refleks cepat, dan percaya diri bergerak tanpa takut. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk beritahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Latihan kelenturan. Menjaga sendi Anda lentur seperti pohon willow. Bayangkan tubuh Anda sebagai pohon. Pohon muda lentur ditiup angin, tapi pohon tua jadi kaku jika diabaikan. Setelah 68, sendi Anda bisa terasa seperti dahan kaku, berderit dan tak fleksibel. Berjalan jaga tubuh bergerak, tapi tak meregangkan dahan itu. Disinilah kelenturan masuk, membantu Anda tetap lentur agar hidup terasa mulus, bukan kaku dan sakit. Mengapa kekakuan datang diam-diam? Seiring waktu, sendi kehilangan rentang gerak alami. Tulang rawan menipis, otot menegang, dan gerakan sehari-hari, meraih rak atau membungkuk ikat sepatu, jadi perjuangan frustrasi. Agus, 78, alami ini langsung. Ia berjalan tiap hari, pikir itu cukup, tapi paginya penuh dengan lutut kaku dan punggung sakit. Memungut pulpen jatuh terasa berat. Dokternya tunjukkan yang hilang, berjalan tak meregangkan otot. Agus mulai tambahkan latihan kelenturan sederhana. Putaran leher lembut, angkat lutut, dan regangan perlahan. Dalam beberapa minggu, gerakannya terasa lebih mulus, dan pagi yang kaku serta sakit jadi masa lalu. Ilmu dukung ini, studi jurnal penelitian penuaan temukan bahwa lansia yang regang tiap hari tingkatkan kelenturan 20% dalam 8 minggu. Itu bedanya antara meringis saat putar kepala dan bergerak bebas tanpa rasa tak nyaman. Cara tetap lentur. Pikirkan peregangan sebagai melumasi engsel berkarat. Gerakan kecil buat perbedaan besar. Coba putar bahu seperti melepas mantel berat, atau tarik lutut ke dada seolah menyapa teman lama. Regangan dinamis, seperti lingkaran lengan perlahan, atau beberapa pose yoga lembut bisa beri keajaiban. Tujuannya bukan langsung sentuh jari kaki, tapi bergerak lebih mudah seiring waktu. Ingin tes kelenturan Anda? Berdiri dan putar kepala ke samping. Terasa mulus atau kaku? Jika kaku menang, jangan khawatir. Beberapa menit regang tiap hari bisa buka rasa lentur dan mudah kembali. Hasilnya, kurang sakit, sirkulasi lebih baik, dan percaya diri bergerak tanpa batas. 4. Latihan inti. Penjaga tulang belakang yang tak banyak diketahui. Inti tubuh Anda seperti batang pohon kokoh. Menopang setiap gerakan, jaga Anda tegak. Berjalan kuatkan kaki, tapi sedikit bantu fondasi krusial ini. Setelah 68, inti lemah bisa sebabkan bahu bungkuk, sakit punggung, dan keseimbangan goyah. Menguatkan bukan soal dapatkan perut six-pack, tapi berdiri tegak, bergerak percaya diri, dan merasa solid. Hubungan inti tubuh. Dedi, 75. Perhatikan posturnya memburuk. Bahunya merosot, punggung bawah sakit, dan meski jalan tiap hari,
Ia merasa lemah, bukan kuat. Dokternya jelaskan yang hilang. Intinya tak beri stabilitas yang dibutuhkan tulang belakang. Inti kuat topang punggung dan panggul, cegah sakit dan postur buruk. Dedi mulai dengan perubahan kecil. Miringkan panggul saat duduk dan kencangkan otot perut seolah siap tertawa lebar. Dalam beberapa minggu, punggungnya terasa lebih tertopang, bahkan napasnya lebih baik. Ilmu dukung pendekatan ini. Studi biomekanika klinis temukan bahwa lansia yang lakukan latihan penguatan inti kurangi sakit punggung hingga 40%. Itu perubahan besar bagi siapa saja yang hadapi ketidaknyamanan harian. Inti kuat bukan cuma soal tampilan bugar, tapi bergerak dalam hidup dengan kurang sakit dan lebih stabil. Bangun dengan sederhana. Lupakan plank panjang atau sit-up berat. Menguatkan inti bisa sesederhana berdiri di dinding dan sejajarkan kepala, bahu, dan pinggul, seperti susun balok. Coba kencangkan otot perut saat duduk atau putar samping perlahan seolah dansa lambat. Gerakan kecil tapi efektif ini aktifkan otot inti dalam, ringankan tekanan pada tulang belakang dan tingkatkan keseimbangan. Selain kurangi sakit, inti lebih kuat juga bantu pencernaan, postur, dan mobilitas. Ingin cek kekuatan inti Anda? Berdiri di dinding. Bisa sejajarkan tubuh tanpa susah? Jika tidak, inti Anda mungkin butuh perhatian. Kabar baiknya, beberapa menit latihan sederhana tiap hari bisa bangun kembali stabilitas Anda, buat segala dari berjalan hingga membungkuk terasa lebih mulus dan mudah. 5. Perlindungan sendi dampak rendah. Pengubah permainan yang tenang. Inilah pengungkapan besar. Latihan dampak rendah yang lindungi sendi sambil jaga Anda aktif. Berjalan bagus untuk gerakan keseluruhan, tapi pukulan berulangnya bisa auskan lutut dan pinggul, terutama setelah 68, saat tulang rawan menipis dan peredam kejut melemah. Itu yang terjadi pada Joko, 77. Meski jalan tiap hari, lututnya terasa kaku, dan jalan jauh tinggalkan rasa sakit. Frustrasi, ia konsultasi dokter, yang sarankan ganti beberapa jalan dengan berenang dan bersepeda. Hasilnya, kurang sakit, lebih bebas bergerak, dan percaya diri baru pada tubuhnya. Mengapa ini penting? Latihan dampak rendah adalah pengubah permainan untuk sendi yang menua. Laporan Yayasan Artritis 2021 temukan bahwa kurangi stres sendi hanya 25% bisa tingkatkan kenyamanan secara signifikan sambil jaga otot kuat. Bayangkan sendi Anda sebagai bantalan, berjalan terus-menerus tekan mereka, sementara aktivitas seperti berenang atau regangan lembut kembalikan bentuknya, pertahankan fungsi selama bertahun-tahun. Berbeda dari latihan dampak tinggi, alternatif ini tingkatkan sirkulasi dan kelenturan tanpa dampak keras pada tulang dan tulang rawan. Kabar baiknya, Anda tak perlu alat mewah untuk mulai. Aerobik air beri gerakan seluruh tubuh hampir tanpa tekanan pada sendi. Sepeda statis kuatkan kaki sambil kurangi stres lutut. Bahkan angkat kaki duduk, di mana Anda perlahan luruskan dan turunkan kaki saat duduk, bisa jaga sendi aktif tanpa tekanan. Melindungi mobilitas Anda. Kunci kesehatan sendi jangka panjang bukan hentikan gerakan, tapi bergerak lebih cerdas. Aktivitas dampak rendah biarkan Anda tetap aktif sambil minimalkan keausan. Bonusnya, kelenturan lebih baik, aliran darah lebih lancar, dan otot lebih kuat topang sendi Anda. Luangkan waktu untuk cek tubuh Anda. Bagaimana rasa lutut dan pinggul setelah jalan jauh? Jika nyeri atau kaku, itu tanda untuk campur latihan ramah sendi ini. Dengan penyesuaian kecil sekarang, Anda bisa jaga mobilitas utuh selama puluhan tahun, tetap aktif, bebas sakit, dan penuh kendali atas gerakan Anda. Sampai saat ini, Anda telah temukan latihan kunci yang bisa jaga Anda kuat, stabil, lentur, dan bebas sakit seiring usia bertambah. Dari latihan kekuatan hingga keseimbangan, stabilitas inti, kelenturan, dan perlindungan sendi, masing-masing mainkan peran vital dalam pertahankan kemandirian dan kesejahteraan Anda. Sekarang, kami ingin dengar dari Anda. Apa yang Anda pelajari hari ini? Adakah satu latihan atau tips yang paling menonjol untuk Anda? Komentar di bawah dan beritahu kami mana yang akan Anda praktikkan dalam hidup sehari-hari. Dan jika Anda merasa video ini membantu, jangan lupa suka, bagikan, dan langganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang tetap aktif, sehat, dan bahagia di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya.